Hormati dan kami ta'zimi para sesepuh dan tidak sesepuh, para kiai, para asatiz, bapak ibu, rekan-rekan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, dan untuk yang kesekian kalinya kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana beribadah, baik ibadah spiritual, sholat subuh secara berjamaah, maupun ibadah keilmuan dengan mendengarkan atau menuntut ilmu dalam majelis ilmu yang kita cintai. Di pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian melakukan zikir dan berdoa, sebagian zikir dibaca bersama-sama, sebagian zikir yang lain dibaca masing-masing dan ditutup dengan doa walau singkat. Nah, kalau zikir habis sholat subuh, zikir juga banyak, doa juga banyak. Apalagi kita baca di kitab Ihya Ulumuddin, itu doanya banyak betul, dan zikirnya juga banyak. Tapi di Indonesia, seperti yang kita maklum dan kita ketahui bersama, zikir dimulai dengan istighfar, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga zikir yang berupa doa, Allahumma ajirna minan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam. Ini pengakuan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesejahteraan, kedamaian, keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintanya kepada Allah, fahayyina rabbana bissalam. Oleh karenanya ya Allah, berilah kami, hidupkanlah kami dalam keadaan sejahtera dan selamat dari para bahaya. Wa adkhilnal jannata darussalam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga, tempat kedamaian dan kesejahteraan, karena isinya kenikmatan semua. Tabaraka Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kemudian pengakuan yang luar biasa, sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Pengakuan bahwa kita mendengar, bahwa kita taat dan kembali hanya kepada Engkau. Dan pengakuan yang luar biasa. Sebatas itu yang dibaca bersama-sama umumnya di Indonesia. Namun zikir-zikir itu pun banyak sebenarnya. Ada tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya, ketika nanti tidak ada kajian, misalkan di hari yang kosong kajian, ini juga bagus untuk dibaca. Ya, tapi karena ada majelis ilmu, maka sebagian kecil kita baca, ya, kemudian doa juga, doa singkat yang tidak. Kemudian setelah itu sampai terbit matahari ada 4 amalan yang juga penting, yang juga penting. Ini
kalau seseorang tidak ada kebutuhan apapun, tidak ada keperluan apapun. Kalau ada keperluan, ada kewajiban lain, silahkan melakukan kewajiban yang lain. Tapi kalau dia kosong dari kewajiban, misal karena sudah pensiun, ya, pensiun itu kan nggak ada kegiatan. Tapi ada sebagian semakin pensiun semakin sibuk karena buka usaha lain. Tapi umumnya kalau pensiun ini kan usahanya dia sendiri bosnya, ya dia bisa ngatur. Nah, kalau yang kosong kegiatan, ada 4 amalan yang bagus untuk dilakukan. Yang pertama, melanjutkan berdoa, ya, memperbanyak doa. Yang kedua, memperbanyak zikir. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, tafakkur. Tafakkur itu artinya merenung. Ya, beda tipis dengan melamun. Beda tipis. Kalau melamun kosong, isi kepalanya. Kalau tafakkur padat. Apa bedanya Pak Ustaz? Semua dari kita sudah mengalami merenung dan ngelamun. Yang ditekankan di sini adalah tafakkur. Tafakkur merenungi kehidupan, merenungi diri, merenungi dosa dan lain sebagainya. Di 4 amalan ini bagus untuk dilaksanakan sampai terbit matahari. Ini ketika hari tersebut tidak ada majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, maka majelis ilmu ini lebih baik dari itu semua. Majelis ilmu lebih baik dari itu semua. Karena amalan-amalan ini sunnah. Majelis ilmu ini wajib. Bahkan dalam satu riwayat bahwa belajar atau menuntut ilmu satu masalah itu lebih baik dari 100 rakaat sholat sunnah. Ini yang keutamaan ya majelis ilmu. Satu masalah kecil, ya, masalah kecil. Misal dia belum bisa mengucapkan huruf ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia belajar huruf ain saja. Oh, ini pahalanya gede betul. Belajar satu huruf saja, pahalanya besar betul. Melebihi dari rakaat-rakaat sholat sunnah. Bisa dia ain, besoknya belajar huruf qaf. Karena qaf dan kaf itu bisa sama nanti kalau dia dhamma dan kasrah. Ini kalau nggak hati-hati, ini bisa ketelisut, kata orang luar angkasa. Ketelisut. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kaf, bukan qaf. Ya. Qaf itu ada cengkoknya. Kata orang Jawa, ada cengkoknya. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Terdengar beda. Ini kan marqum, kum. Ini kalau hati-hati, qaf ini bisa jadi kaf. Tapi kalau fathah rata-rata oke. Ya, karena dari pelafalan juga kan beda. Kalau kaf itu ka fathahnya. Kalau qaf qa.
Tapi yang umum terjadi ketelisut itu di kasrah dan doma. Latihan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Qim 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 qim. Lama-lama bisa. Ini pahalanya gede betul. Belajar satu masalah kecil saja, ini pahalanya besar, melebihi dari ibadah-ibadah sunnah. Dan talabul ilmi atau majelis ilmu yang lain apapun yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bacaan Al-Quran tadi. Karena memang kalau belajar dari kecil itu guru ngajinya salah, itu ke bawah api gede. Memang ketika kecil awal belajar itu kan mesti cari guru yang bagus, guru ngaji. Karena fondasinya itu kan ketika kecil. Guru ngajinya salah, maka nanti sampai anak-anak, sampai remaja, dewasa akan salah. Kayak sebagian alhamdulillah bacanya alhamdulillah. Itu kan kaf, bukan ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu banyak tuh. Kan ha jadi kaf, ain jadi ain. Karena dari kecil. Tapi kalau dari kecil itu ditekan betul, maka beranjak anak-anak remaja dewasa itu akan dari dulu belajar Fatihah sebelum ke orang lain, bapak saya almarhum 1 bulan Fatihah 1 bulan. Bapak saya belajar sama kakek saya dulu 3 bulan katanya. Lalu translate teman. Pokoknya kalau tasbihnya nggak betul ulang lagi. Tasbihnya ada 14 Al-Fatihah itu harus kena semua. Ya Allah, ya Allah. Qaf harus ada cengkok di sini. Dot harus gelembung pipinya. Kalau nggak begitu ulang lagi. Lama. Tapi kan masih kecil, jadi cepat ya. Dan bertahannya lama. Dulu ketika kecil saya itu belajar tajwid. Itu hidayatus sibyan. Belajar tajwid itu hidayatus sibyan. Hidayatus sibyan itu matan kecil. Tapi sampai sekarang kepake hidayatus sibyan. Walaupun kitab-kitab tajwid gede-gede bermunculan, tapi kitab yang kecil yang saya pelajari dulu saat kecil itu kepake sampai sekarang. Maka ketika ada rumusan-rumusan saya kembalikan ke hidayatus sibyan. Hidayatus sibyan itu lebih kecil dari Tuhfatul Atfal. Kayaknya sekarang nggak dibaca kayak hidayatus sibyan itu. Sekarang Tuhfatul Atfal yang dibaca, Jazariyah tajwid yang kecil. Ini sebelum Tuhfatul Atfal ada hidayatus sibyan yang lebih kecil dari itu. Nah, ini kan kalau dipelajari kecil dan bagus itu sampai gede. Sebaliknya kalau jelek ya sampai gede juga jelek. Makanya kalau sudah sangat tua gitu ya, tapi alhamdulillah bersyukurillah ya. Harus bersyukur. Sudah sangat tua tapi masih semangat memperbaiki bacaan Al-Quran. Oh, ini diajukan jempol ini. Karena banyak juga yang udah tua betul, udahlah, udah kadung ini, udah lidahnya udah kayak gini, udah. Bentar lagi juga udah tinggal nunggu giliran dipanggil. Udah lah, gak usah capek-capek, bisa cuma gini. Ada juga yang kayak gitu.
Tapi ada juga yang sebaliknya, sudah sangat tua dia, ngerti bacaannya, nyadari bacaan Qurannya belum bagus, huruf-hurufnya belum bagus, belajar, nggak malu, nggak gengsi, nggak ada gengsi-gengsian. Yang penting sebelum mati saya bacaan Qurannya bagus, gitu. Yang ada di kepalanya tuh gitu. Nah ini kan perlu didorong. Makanya di beberapa tempat di Bandar Lampung ini kan ada beberapa lembaga atau masjid bahkan itu membuat program lansia baca Quran. Ya isinya orang-orang tua yang itu susah ucapkan ya, alkamdu ya, tapi pelan-pelan lama-lama jadi alhamdulillah. Oh, bersyukurnya bukan main, karena usahanya kan berat. Ini jadi 4 amalan ini ketika tidak ada majelis ilmu, maka 4 amalan ini baik untuk dilakukan sampai terbit matahari. Yang pertama, memperbanyak doa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan juga Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, di antara doa yang bagus untuk dipanjatkan adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wa man da'a bidzalik idza asbah faqad adda syukra yaumih. Barang siapa yang membaca doa tersebut, doa Nabi Ibrahim ketika waktu pagi, faqad adda syukra yaumih, maka dia telah mensyukuri hari itu. Barang siapa yang berdoa dengan doa Nabi Ibrahim pada pagi hari, maka dia telah mensyukuri hari itu. Bagaimana doanya? Allahumma hadza khalqun jadid, Allahumma hadza khalqun jadid. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah makhluk baru. Makhluk baru. Ini kan hari Sabtu. Hari ini kan waktu. Waktu ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tempat itu makhluk. Hari, waktu itu makhluk. Ini hari baru, makhluk yang baru. Kan pagi hari baru muncul. Ya Allah, ya Tuhanku, ini makhluk yang baru. Itu hari yang baru, hari Sabtu. Kemarin Jumat. Faftahhu alayya bi ta'atik, maka bukalah hari ini ya Allah untukku dalam ketaatan kepadamu. Bukakan hari ini ya Allah untuk taat kepadamu. Wakhtimhu li bimaghfiratika wa ridwanik, dan tutuplah hari ini untukku ya Allah dengan ampunan dan ridhamu. Tutuplah hari ini sampai mau tidur. Tutuplah hari ini ya Allah untukku dengan mengucurkan ampunan dan ridhamu ya Allah. Warzuqni fihi hasanatan taqbaluha minni, berilah aku rizki ya Allah pada hari ini hasanatan, dengan rizki yang bagus-bagus, taqbaluha yang kau terima, wa zakkiha, bersihkan ya Allah rizkiku. Artinya bersihkan ini bukan berarti kalau niatnya sengaja korupsi bersihkan, nggak gitu. Dari awal niatnya korupsi, niatnya curi,
merasa bersih nih. Ustaz, kalau sedekah dengan barang haram gimana Pak Ustaz? Tidak masuk kategori sedekah. Tapi sadar Pak Ustaz, koruptor ini sadar uang hasil korupsi itu disedekahkan saja Pak Ustaz, nggak usah kembalikan ke negara. Uang hasil korupsi kembalikan kepada negara, jangan disedekahi. Mencuri, ini duit hasil nyuri Pak Ustaz, kembalikan ke yang punya. Tapi yang punya udah mati, kasihkan ke ahli waris. Ahli warisnya udah mati, bisa, udah nggak ada semua. Kasihkan untuk membuat jalan raya, yang bolong-bolong itu tutupin. Fasilitas umum, ya. Jadi bersihkan di sini. Yang dimaksud adalah ya mungkin kita tanpa disadari itu ada hak orang, ya kan, ada hak orang lain. Halal semua, cara mendapatkannya halal betul. Dia digaji sesuai dengan keringatnya. Tapi kan dalam rezeki kita ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka terdapat hak orang lain yang jelas. Lis-sa'ili wal mahrum, baik itu peminta-minta maupun orang yang mahrum, hidupnya papa. Dia nggak minta-minta, tapi miskin. Ada orang yang miskin betul, tak punya apa-apa, tapi malu untuk minta-minta. Mukanya itu taruh di mana? Walaupun miskin, ada orang kayak gitu. Ada juga orang yang nggak bisa kalau nggak minta-minta, dia minta-minta. Dari minta-minta itu dia jadi kaya, karena keenakan minta-minta, dia minta-minta terus. Nah ini nggak bagus juga. Minta-minta aja nggak bagus. Apalagi ketika dia sudah cukup lah, tapi jadi profesi minta-minta, oh ini lebih ngeri lagi. Nabi itu anak betul itu yang model begitu. Tapi kalau ada orang yang minta-minta datang ke kita, ya kasih. Ya. Tapi di saat yang sama Nabi melarang meminta-minta, karena itu menjatuhkan wajahnya, menjatuhkan kehormatannya. Tapi kalau ada peminta-minta datangi kita, kasih. Tapi Pak Ustaz, ini peminta-mintanya naik mobil Alphard. Dulu di zaman Nabi ada peminta-minta model kayak gini. Dan ada sahabat yang tanya, wahai Rasulullah, kalau ada peminta-minta yang datang kepada kita, bagaimana sikap kita? Nabi katakan beri. Tapi dia datangnya naik tunggangan, naik onta. Mana hebat itu? Onta ini hebat. Sekarang Alphard. Tapi dia naik tunggangan. Apa jawaban Nabi? Kasih. Kalau dia minta-minta, kasih. Walaupun dia naik tunggangan atau naik mobil Alphard, kasih. Karena kita nggak tahu tunggangan itu punya siapa. Karena kita nggak tahu Alphard itu punya siapa. Bisa jadi dia minjem, bisa jadi. Dan kita nggak tahu. Kasih. Kalau dia minta-minta, kasih. Tapi ya sambil diingatkan, ya bahwa meminta-minta itu merusak wajah, apalagi sudah mapan, ya, diingatkan itu. Dulu juga ada pemuda yang datang ke Nabi, minta, dikasih. Karena dikasih,
datang lagi besok, dikasih lagi. Karena dikasih lagi, datang lagi hari ketiga. Nabi katakan, Anda masih muda, masih tenaganya kuat, dikasih modal oleh Nabi, dikasih modal kerja. Anda datang lagi ke saya setelah berhasil. Artinya Nabi ini tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Tapi kalau terus-terusan minta, ya diingatkan juga. Kalau dia tenaganya masih kuat, maka beri dia modal agar bisa usaha. Maka kan kemudian muncul satu pertanyaan ya terkait orang miskin yang berhak menerima zakatnya. Jadi kita punya harta yang wajib dizakati. Jadi harta yang dizakatkan ini, bagian zakat ini lumayan, 1 miliar. Misal kayak Pak Gubernur kemarin ya, 2 kayaknya Pak Gubernur itu ya, Basnas tuh 2 miliar misalkan zakat. Ini bagaimana Pak Ustaz kalau peruntukan zakat ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi orang tertentu? Misal nih, mau buka usaha, butuh modal 50 juta, zakatnya ke dia 50 juta, kasihkan ke, walaupun tidak mencakup dia semua, tapi dia bisa mengkayakan sehingga tahun depan orang ini tidak berhak lagi menerima zakat karena udah kaya. Nah, ini jauh lebih baik. Jadi kalau zakatnya besar ya, tapi kalau zakatnya kecil ya bagi-bagi aja lah. Ya, zakatnya 1 juta misal, yang miskin ada 20, ya bagi-bagi lah 50 ribu. Kalau zakatnya besar, ya beri orang-orang tertentu yang miskin dengan kriteria modal usaha. Ditanya dulu, Bapak punya kemampuan usaha apa? Saya bidang ini. Modalnya butuh berapa? Sekian. Nih modal. Sehingga dia bisa tahun depan bisa kaya dan tidak berhak menerima zakat lagi. Dan ini kan pengentasan kemiskinan yang luar biasa. Kalau menyadari betul. Basnas juga sama. Yang dilakukan seperti itu, tapi skemanya, ini rahasia. Tapi begini, singkatnya begini, memberikan modal kepada orang-orang miskin, tapi tidak dibahasakan zakat, tapi pinjam. Bahasanya pinjam. Ini kan strategi sebenarnya, Jadi bahasanya dipinjamkan. Butuh modal berapa? Katakanlah 10 juta atau 20 juta untuk usaha, dipinjamkan. Dan sebenarnya pada saat itu dia sudah sah sebagai zakat. Dia sudah sah sebagai zakat. Niat itu dalam hati. Niat memberi zakat dalam hati. Saya berniat memberi zakat 20 juta kepada dia. Qabul tidak harus. Ya, tidak harus. Sehingga dia sudah sah saat itu juga sebagai harta zakat. Tapi kalau dibilang zakat itu bisa habis sehari. Kalau dibilang zakat bisa habis sehari. Ini strateginya dipinjami, supaya dia bisa usaha, dia punya tanggung jawab, gitu. Usaha, ya, ngumpulin untuk bayar,
Di samping keuntungan, kemudian juga disisihkan untuk bayar hutangnya itu. Nah, dia udah berkecukupan, bahkan lebih, kemudian sudah terkumpul 20 juta, dibayarkan ke Basnas. Pak Basnas, ini 20 juta utang saya dulu untuk modal usaha. Alhamdulillah sekarang saya udah cukup, bahkan berlebih. Basnas katakan ambil 20 juta itu zakat. Dari awal dulu juga itu zakat. Kalau nggak begitu strateginya, bisa habis sehari duit. Tahu sendiri duit 20 juta tuh habis juga sehari. Keinginannya banyak. Wa zakkiha, bersihkan ya Allah hartaku. Banyak karena ada hak orang lain. Walaupun cara mendapatkannya semuanya halal, hartanya halal semua, tapi karena ada hak lain, hak orang lain, ketika dia tidak dikeluarkan untuk orang lain itu, maka masih tetap kotor karena dia memakan hak sebagian orang lain tadi. Itu kan bukan hak dia, tapi hak orang lain. Maka perlu diberikan kepada mereka. Kalau masuk dalam kategori harta zakat, zakat. Kalau tidak, bahasanya bisa infak, bisa sedekah, bisa hibah, bisa wakaf, dan lain-lain. Wa dha'if hali, dan lipat gandakanlah harta kebaikan-kebaikan itu untukku. Ya Allah, beri rizki aku yang baik-baik, bersihkan, lipat gandakan. Makanya dalam doa itu, Allahumma inna nas'aluka farajan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'an mubaraka. Wa rizqan wasi'an mubaraka, rizki yang berlimpah dan berkah. Jadi rizki yang berlimpah dan berkah. Jangan sampai melimpah tapi tidak berkah. Wa dha'if hali, lipat gandakanlah harta, rizki, kebaikan-kebaikan itu untukku. Wa ma amiltu fihi min sayyi'atin, dan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk yang aku lakukan, faghfir hali, ampuni ya Allah untukku. Karena yang namanya manusia tempat salah dan dosa, tempat salah dan dosa. Maka perlu berdoa memohon ampunan kepada Allah dari setiap hal yang tidak baik yang keluar dari kita, termasuk ini nih, retak hati yang jelek. Innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Zat yang maha pengampun, Rahim yang maha penyayang, Wadud yang maha kasih, Karim yang maha dermawan, yang maha mulia. Ini doa Nabi Ibrahim. Kemudian ada doa juga Utbah al-Ghulam, disebut al-Ghulam kecil ya, karena dia termasuk anak kecil. Waqat ru'ya fil manam, dia mimpi. Utbah ini mimpi. Faqala, berkata, dakhaltu al-jannata bihadhihi kalimat, saya masuk surga dengan doa ini. Kata siapa? Utbah al-Ghulam. Di masa Rasulullah SAW. Allahumma ya hadiyal mudillin, ya Allah, Zat yang memberi petunjuk bagi mereka yang tersesat dan menyesatkan.
wa rahimal mudhnibin, wahai zat yang menyayangi para pendosa. Jadi para pendosa ini jangan dimusuhi, tapi disayangi, diajak kembali kepada Allah, jangan dibuang. Kita nasihati, kita ingatkan perbuatan buruknya, tapi sayangi orangnya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang kafir, ya kan? Orang-orang kafir di Taif, Nabi udah sedih betul tuh. Situ Khadijah meninggal, nggak lama pamannya Abu Thalib meninggal, masyarakat kafir Quraisy di Mekah musuhi semua. Kayaknya udah penat lah itu, bahasa kitanya gitu ya. Akhirnya beliau pergi ke Taif, tapi masyarakat Taif tidak menerima. Bukan hanya tidak menerima, menolak secara terang-terangan. Bukan hanya menolak secara terang-terangan, melempari dengan batu sampai berdarah-darah Rasulullah SAW. Lari Nabi, dikejar Allah ya. Ini melempari batu, Nabi lari, dikejar, jadi melempar sambil kejar itu. Ya Allah ya Rabbi. Tapi lama-lama ya tidak terkejar. Nabi capek. Ada kebun kurma yang Nabi lewati di situ, karena terlalu lelah, Nabi duduk istirahat. Dengan berlumur darah tadi, ada malaikat Jibril turun. Wahai Muhammad, kalau Anda perintahkan saya untuk mendatangkan malaikat gunung yang ada di Mekah, 2 gunung yang ada di Mekah, untuk dilemparkan ke Taif, pasti saya lakukan. Tinggal minta aja ke Allah. Minta ke Allah agar 2 malaikat gunung ini melemparkan 2 gunungnya ke tempat yang namanya Taif. Tapi apa jawaban Nabi? Jangan. Mereka itu gak ngerti. Ya Allah, padahal melemparin. Jangan, mereka itu masyarakat yang tidak ngerti. Gak usah dimusnahkan. Dan saya berharap ada satu dari keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi, masyarakat Taif banyak yang masuk Islam, bahkan semuanya Islam. Ini gara-gara sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Perbuatannya iya buruk, nolak Islam, lempari Nabi, perbuatannya buruk. Benci perbuatan dia, tapi jangan orangnya. Itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada akhirnya apa? Banyak yang masuk Islam kemudian, termasuk masyarakat Mekah. Kafir Quraisy ini banyak betul masuk Islam setelah Fatu Mekah. Itu karena akhlak Rasulullah SAW. Yang pada saat itu ada satu sahabat yang berkata, hari ini menang kan? Hari ini adalah hari pembantaian. Kita sudah sekian lama, puluhan tahun diazab, dihina, disiksa. Ini waktunya kita balas dendam. Inilah hari pembantaian. Tapi Nabi marah betul ketika ada sahabat yang ngomong begitu. Enggak, ini hari kasih sayang, kata Nabi. Kemudian Nabi bukan memenggal mereka, tidak menahan juga. Apa yang Nabi katakan? Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas. Kan bisa saja dipenggal semua kepalanya oleh Nabi. Ya kan, kalau orang model kayak kita mungkin udah kesel ya, kalau puluhan tahun disiksa gitu kan, ada kesempatan menang, kesel betul. Wah, ini waktu baru sedang, udah panas betul gue, penggalin semua. Atau paling tidak ditahan. Kalau mau bebas ya tebusannya apa kan gitu, paling enggak.
Tapi Nabi nggak demikian. Pergi kalian semua bebas. Yang akhirnya setelah itu kan umat Muslim sebelum Fatu Mekah tahun 8 Hijriah itu 10.000. 10.000. Setelah Fatu Mekah, masyarakat Arab Quraisy banyak yang masuk Islam, 100.000 jumlahnya, 10 kali lipat. Karena tadi ya Nabi SAW sayang sama mereka, tapi perbuatannya enggak. Maka Nabi selalu ingatkan. Tapi sama pribadi-pribadinya, orang-orangnya Nabi sayang, pengen kita semua masuk surga. Itulah Nabi. Jadi yang belum Islam, Nabi Islamkan karena pengen masuk surga. Beda sama orang sebagian orang sekarang senangannya mengeluarkan umat Islam dari Islam. Itu kan apa bedanya sama iblis? Iblis kan senangnya gitu, masukkan manusia ke neraka kan gitu. Ada model sebagian orang ya modelnya kayak gitu. Padahal Nabi sebaliknya mengislamkan yang tidak Islam. Kalau udah Islam ya udah, dosa segede apapun muslim dia, hanya perlu diingatkan dan gitu ya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Wa muqil asaratil asirin. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tidak menoleh pada cacat-cacat orang yang cacat. Ini kan dosa-dosa orang yang berdosa. Zat yang tidak apa kalau bahasa kita ya, nggak mempedulikan itulah. Allah Maha Pengampun. Selama dia mau kembali kepada Allah, hilang semua itu. Irham abdaka, sayangi hambamu ini ya Allah. Dzal khataril azim, yang penuh resikonya besar hidup di dunia. Karena yang goda juga iblis. Bantu ya Allah, sayangi hambamu ini. Wal muslimin kullahum ajma'in, dan umat muslim semuanya ya Allah sayangi mereka. Wa ja'alna minal akhyaril marzuqin, jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang baik yang diberi rezeki oleh-Mu. Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, termasuk ke dalam orang-orang yang Kau beri rezeki, baik kalangan para nabi, kalangan orang-orang yang jujur, as-siddiqin, syuhada, orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Masukkan kami ke dalam golongan-golongan mereka ya Allah. Kalau bisa di surga bareng sama Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkan doa kami, wahai Zat Tuhan pencipta alam. Ini doa yang juga bagus ya untuk dipanjatkan. Kemudian baca Quran, memperbanyak baca Al-Quran, dan diutamakan baca Al-Quran ini yang punya fadilah, ayat-ayat yang punya fadilah, ayat-ayat yang punya keutamaan, seperti surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini kan keutamaannya luar biasa. Surat Al-Fatihah ini obat ya. Di zaman Nabi dulu ada rombongan sahabat pergi ke melakukan safar yang dulu pernah kita singgung, melewati satu kampung, berbekalan habis, bertamu ke masyarakat situ ya. Kalau bertamu paling minimal ini air adalah gitu subuhan ya, kayak gini nih, kopi tetap lah tak diminum.
Ketika mampir bertamu, paling tidak air itu disuguhkan, tapi justru ditolak. Akhirnya pergi. Tidak lama kepala suku kampung itu disengat ular berbisa. Dicari yang ngobati kemana-mana tidak ketemu. Ya, tabib-tabib sulit mengobati. Akhirnya keingat ada rombongan kemarin itu yang lewat sini, barangkali dari mereka adalah satu yang bisa mengobati. Akhirnya dicari. Ketika ketemu, minta tolong. Kepala kampung kami, kepala suku kami tersengat ular berbisa, udah keliling cari tabib, nggak ada yang bisa membantu. Ada nggak di antara kalian bisa mengobati? Ada satu sahabat angkat tangan, saya bisa atas izin Allah. Mohon, tapi nggak mau, nggak mau mengobati. Dan gara-gara kemarin bertamu malah diusir gitu ya, nggak diterima, nggak mau mengobati. Kecuali kalau bayar, bukan matre. Tapi ini kan pelajaran penting bagi mereka yang menolak takdir. Tapi bayar. Akhirnya disepakati bayarnya 30 ekor kambing. Didatangi kepala sukunya, apa yang alat mengobati apa? Baca Fatihah. Setelah baca Fatihah disembur atas izin Allah sembuh. Kemudian juga kalau pengen hajat, punya kebutuhan, baca Al-Fatihah. Malaikat Jibril yang langsung ngasih tahu, wahai Rasulullah, engkau diberi 2 surat bunga. Tidak pernah Nabi sebelum Anda diberi 2 surat bunga ini. Apa itu? Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan akhir-akhir Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari 2 surat bunga itu, melainkan semua hajat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan dipenuhi. Satu huruf saja. Kalau Fatihah berapa huruf? Banyak betul. Insyaallah. Jadi ini Al-Fatihah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang punya fadilah. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, ya. Kemudian akhir-akhir Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi wa rabbihi wal mu'minun kullun amana billah, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian surat Ali Imran ayat 19, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian surat Ali Imran ayat 26 27 Ali Imran. Ini kalau banyak utang, pengen lunas, disarankan baca Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa takhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayya minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Di 2 ayat di surat Al-Imran ayat 26 27. Kalau banyak utang, baca ayat ini atas izin Allah lunas. Tapi yakin bacanya. Karena dulu di zaman Nabi ada sahabat yang banyak utang, terbebani utang pada orang Yahudi. Nabi sarankan untuk baca ayat ini, 2 ayat di surat Ali Imran 26 27. Jadi ini mungkin ya yang disampaikan di kesempatan kali ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan